Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everybody. Feeling good? Did you have lunch? Sudah makan? Oh belum ya. Are you feeling hungry? No. Oh no, sleepy? Yes. Okay, before we begin our meditation, let's pray based on your belief. Pray beginning. Okay, finish ya. Okay, we will continue our meditation ya. Kita lanjutkan materi kita. Nah, we have discussed several cases ya. Kita udah bahas beberapa cases selama beberapa pertemuan ini. Simple present, simple past, simple future, dan simple present yang masalah Indonesia. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk present dan past perfect. Nah, setiap tenses kan punya masing-masing ya. Setiap tenses itu punya masing-masing. Nah, ada verb 1, verb 2, verb 3, verb 4. Nah, kira-kira masih ingat nggak ya kalau di simple present kan mengacu kegiatan aktivitas yang terjadi pada saat ini menjadi rutinitas kebiasaan, menjelaskan fakta, kebenaran umum. Nah, kira-kira simple present menggunakan verb berapa? Pertama ya, verb 1. Kalau simple past mengacu aktivitas yang terjadi di waktu yang lampau, maka menggunakan verb simple past bukan present 1. Kalau simple past menunjukkan sesuatu yang lampau, verb 2 ya, bisa regular, bisa irregular. Nah, terus selanjutnya ada simple future mengacu ke sesuatu atau kejadian yang akan datang, menggunakan verb keberapa? Will diikuti verb 1. Oke. Terus present dan past continuous menunjukkan sedang dilakukan. Kalau present dilakukan saat ini, kalau past continuous dilakukan sedang dilakukan di waktu yang lampau. Kira-kira pola continuous menggunakan verb seperti apa? Verb jangan kiranya Nah, sekarang kita ke present dan past perfect. Nah, khusus tenses yang ada present dan past perfect dia menggunakan verb 3. Nah, jadi verb 3 present dan past perfect ya. Verb 1, verb 2 sudah ada yang punya. Verb ya, sekarang verb present dan past perfect menggunakan verb 3. Nah, kalau perfect itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi ya. Menunjukkan sesuatu yang sudah telah terjadi. Nah, berarti secara makna dia itu memang kayak lampau past. Nah, cuma kalau di sini ada present dan past perfect ya. Nah, kalau present perfect menunjukkan sesuatu yang telah dimulai, yang sudah dimulai, sudah dilakukan di waktu yang lampau, tetapi saat ini masih dilakukan, masih proses, masih dijalankan, belum selesai karena masih terkait dengan sekarang. Mesti dimulai ibaratnya masa lampau, tapi saat ini masih. Itulah present perfect. Nah, jadi masih berpengaruh, masih dilakukan. Selesainya kapan? Belum jelas karena present perfect itu intinya bahwa ya sudah dimulai, telah dimulai waktu lampau, tapi saat ini masih dilakukan. Itulah present perfect. Nah, biasanya ditandai dengan penggunaan have atau has diikuti verb 3 ya. Have atau has diikuti verb 3. Nah, have atau has itu artinya bukan berarti bahwa memiliki atau mempunyai ya, tetapi have itu kayak rumus sebenarnya, dia itu rumus. Have atau has. Ketika subjeknya adalah ayuide, dia pakainya have. Ketika subjeknya adalah she, dia pakainya has. Ya, ayuide pakai have, she pakai has. Nanti diikuti verb ketiga. Misal present perfect itu misal seperti ini, menunjukkan sesuatu yang telah dimulai di masa lampau dan saat ini masih berlanjut saat sekarang. Misal I have lived in the city for 10 years. Saya telah tinggal di kota ini
masih nunggu. Nah, aku sudah menunggumu selama 10 menit, berarti saat ini masih nunggu. Nah, selesainya kapan ya belum tahu, karena masih belum jelas ya. Fungsi yang paling utama adalah itu. Terus, fungsi selanjutnya adalah menceritakan kegiatan aktivitas yang terkait dengan kayak pengalaman. Jadi kalau ingin menceritakan pengalaman, selain pakai simple past, boleh juga pakai simple present perfect. Nah, ya langsung baca sini Pak. Satu pagi loh, pagi loh. Nah, misal the woman has visited several countries. Wanita itu telah mengunjungi beberapa negara. The children have stayed in several cities, ya. Anak-anak telah tinggal di beberapa negara. Jadi kayak menunjukkan misal tempat tinggal. Oh, dia telah tinggal di beberapa kota. Misal, oh dia telah mengunjungi beberapa tempat. Nah, boleh juga selain pakai past tense, kan menceritakan sesuatu yang lampau. Bisa juga pakai present perfect, ya, untuk menunjukkan bahwa oh ini telah dilakukan dan saat ini juga masih seperti itu gitu. Dan belum selesai karena oh ya dia itu orangnya pindah-pindah ya. Misal telah mengunjungi beberapa negara, berarti kan kayak kita bilang ya, oh berarti kemungkinan dia juga ada negara lain yang masih dikunjungi. Jadi kayak menceritakan kayak pengalaman gitu. Nah, terus menceritakan sesuatu yang lagi baru dilakoni, baru saja dilakukan ya. Misal, I have just finished my homework. Nah, biasanya ditambahi dengan kata just alias hanya. Barusan, just itu bisa barusan, baru saja, bisa juga hanya. Just for you, maksudnya hanya kamu misal. Hanya buat kamu. Kalau just diikuti kata kerja maka maksudnya adalah barusan apa ini ya. Just finish, baru saja menyelesaikan. Just eaten, maka just eaten. Misal have just eaten maka baru saja makan. Oke, terus bisa juga menyatakan sesuatu yang sudah kita mulai di waktu yang lama tapi waktunya belum jelas. Kalau tadi kan sudah jelas for selama berapa lama itu ya. Terus since sejak tahun berapa, sejak berapa lama, sejak waktu tertentu. Nah, bisa juga menceritakan aktivitas yang waktunya itu lama tapi belum jelas dan artinya begini. They have been friends since childhood. Mereka udah berteman sejak kecil. Nah, kecil ini kan belum spesifik ya. Kecil itu apakah dari lahir, apakah dari PAUD, TK, apakah dari SD, ya, apakah usia belasan, misal seperti itu. Jadi belum spesifik. Misal kita udah kenal lama, misal, bisa juga. Nah, terus bisa juga ditambahi dengan oh ini nih, bisa juga penanda waktunya kalau menemukan kata ever. Have you ever been to Paris ya. Jadi selain penanda waktu ini pokoknya kuncinya have, has, for 3. Nah, have atau has nanti diikuti sebelum ini. Have you ever been atau I have ever been to Jakarta. Aku pernah ke Jakarta. I have seen that movie. Misal, I have never seen that movie. Aku gak pernah melihat film itu. I have ever seen that movie. Aku pernah nonton film itu. Jadi aku ceritakan misal. Atau they have already finished their study. Bisa juga pakai kata sudah. Mereka sudah menyelesaikan studinya, pendidikannya. Nah, ini juga boleh. Terus bisa juga menggunakan kata yet misal. Yet itu artinya belum, not yet itu belum misal. Did you have lunch? Not yet, maka belum. Nah, tapi kalau lebih konkretnya harus diletakkan di paling belakang. Jadi misal have atau has not ketiga baru yet di belakang. Ya misal she has not finished her homework yet. Dia belum menyelesaikan PR. Misal kalau aku belum makan maka I have not eaten yet. Aku belum makan. I have not studied English yet. Aku belum belajar bahasa Inggris. Nanti penggunaannya seperti itu. Atau tadi menggunakan kata just ya. Setelah has menggunakan just. I have just attended school. I have just eaten noodle. Aku baru saja makan mie misalnya. Oke. Terus bisa juga menggunakan kata for atau since. For itu
years. Dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Berarti sekarang masih tinggal. Nah, kira-kira pindahnya kapan? Ya belum jelas. Pokoknya posisinya dia masih tinggal di situ. They have studied English for 2 hours. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Berarti 2 jam itu masih kuliah, belum selesai. Mungkin selesainya masih nanti misal. Atau menggunakan kata since alias sejak. Nah, kalau sejak itu berarti diikuti keterangan waktu ya. Misal sejak pagi, sejak tahun kapan, sejak bulan apa. Nah, misal he has worked here since 2010. Dia telah bekerja di sini sejak 2010. Berarti saat ini masih kerja. Nah, jadi menunjukkan itu ya. Itulah present perfect. Nah, jadi kuncinya have, has, verb 3. Boleh juga ditambahi dengan kata penanda waktu kayak for, since, ever, never, just, already, dan yet. Nah, sekarang di sini fill in the blank by using have or has ya. Di sini sudah ada verb 3, tinggal tambahin have atau has. 1, has 2, 3, 4, 5, 6, 7, have 8, 9, 9. We have ya. Terus terakhir have ya. Kita coba lagi ada sedikit pakai 1. Kalau subjeknya she, he, and has. Kalau I, you, we, they pakainya have ya. Oke, 1 have 2. Ya ini sini. Oh iya Miss, ya Miss. Pas dong kan? Ya. 2 my friends jamak have. 3 the team has ya. Meskipun isinya banyak, tapi kan dia tetap membawa satu nama kan tim. Maka dia tetap membawa satu nama, satu kesatuan maka tunggal. Meskipun isinya orang banyak ya. 4 children have. Kata gantinya pandai, maka have ya. Oke, terus 5 pakai e maka dia jamak ya. Maka pakainya have. Kalau dia pakainya a maka dia tunggal. 6 author of the book has. 7 my sister and her husband have. 8 have. 9 10 children have. Kan kalau jamak kata gantinya d ya, maka dia pakainya have. A, you, dia pakai have, he, he, pakainya has ya. Oke, kita coba lagi 1 have 2 3 4 company has. 5 have 6 7 have 8 have 9 oke 10 has ya. Oke lagi 1 has ya. Kuncinya di John. Nah ya. Oke 2 have 3 oke 4 5 has 6 has 7 the tree in our backyard. Pohon di belakang rumah kan pohonnya 1 maka dia has. The movie has. 9 10 sama have ya. Nah jadi jangan sampai ketukar-tukar ya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, dia pakainya have, jamak mesti have ya. Kalau has
jawabannya tinggal yes or no. Kalau pertanyaannya have has, maka jawaban yes to question juga sama. Ya, apa ya? Have or has. Nah, yes I have, no I have not. Kalau jawabannya she or he or it, maka ya tinggal yes she or he has, no she or he has not. Nah, seperti itu. Ya, jadi have has form 3. Nah, sudah dipakai di waktu yang lampau, tapi saat ini masih dilakukan. Terus kita akan ke sini ya. Ini misalnya sudah ada beberapa sampel ya. Misal, I have loved you since several years ago. Aku sudah suka sama kamu sejak beberapa tahun lalu. Sekarang masih sayang? Masih. Oh, kapan? Belum tahu. Kan intinya saya sudah selesai. Beberapa tahun yang lalu tuh harus naksir. Aku harus naksir. Berarti menandakan, dia itu masih proses, masih berlanjut gitu ya, masih relate dengan saat ini. Maka negatifnya ya sudah tinggal tambahkan I have not loved you since several years ago. Interrogatifnya have I loved you since several years ago, bisa seperti itu. Saya, nah terus kita coba. Kalau misal pola pasif sekalian, kalau tadi aktif subjek have has diikuti form 3 ya, subjek have has diikuti form 3. Nah, itu pola aktif. Kalau pola pasif, maka kan ya have atau has kan disesuaikan dengan subjek benar ya, tadi ya. I, you, it pakai have, she, it pakai has. Nah, terus kalau dipasifkan berarti ada perubahan posisi subjek kan, yang awalnya dia subjek berubah. Kita perhatikan di kehidupan tamu nggak kuliah ya, karena waktu kita terbatas ya. Setahun ya bisa. Belum sekarang rame ya, masih yang dia sudah nunggu baru saya dari jam berapa? 6.15 ya. Kau kan nggak masuk kelas. Nah, ya, makanya ada penggantian ya, penggantian posisi ya, subjek jadi objek, objek jadi subjek ya. Ada ini sendiri berubah ya. Kalau nanti dia berubah pasif, maka kan di sini kan berubah kan. I jadi you tetap you, we jadi us, they jadi the, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Bisa positifnya tadi yang subjek have has form 3 ya, subjek have has form 3. Nah, untuk pola pasif masih menggunakan form 3. Jadi kalau kita sudah di present perfect itu enak, jadi kita nggak perlu harus berubah. Oh, form 1 ke form 3, form 2 ke form 3, form A ke form 3. Nah, kita nggak pikir itu karena sama-sama menggunakan form 3. Jadi untuk perfect itu enak ya, nggak terubah form. Nah, maka untuk pola positifnya subjek have atau has diikuti been ya. Misalnya BEN bacanya bukan ben tetapi been ya, diikuti form 3. Nah, terus negatifnya subjek have atau has diikuti not, diikuti been, diikuti form 3. Nah, terus interrogatifnya maka tinggal have or has diikuti subjek, diikuti been, diikuti form 3. Misal, John has written some letters for an hour. John telah menulis beberapa surat selama sejam. Maka sekarang masih tulis kurang rampung. Nah, maka kalau kita membuat pasif, maka beberapa surat sudah ditulis John selama sejam. Atau beberapa surat sudah John tulis selama sejam, maka some letters dikumpulkan. Nah, karena some letters ini jamak, maka dia pakainya have. Maka some letters have been. Nah, karena masih sama-sama form 3 diturunkan saja. Some letters have been written for an hour. Some letters have
tinggal diikutin saja ya. And business has not been done by them since 2 hours ago. Interrogatifnya maka tinggal have and business been done by them since 2 hours ago, maka jawabannya tinggal yes. Yes. Ya. Nah, bisa kita coba. Ya, kita bisa. My friends have watched a movie for 2 hours. Teman-temanku telah menonton film selama 2 jam. Ya, maka negatifnya tinggal tambah not. My friends have not watched a movie for 2 hours. Terus interrogatifnya ya tinggal have my friends watched a movie for 2 hours. Apakah teman-temanku telah nonton film selama 2 jam? Terus pasifnya maka a movie diturunkan. A movie karena dia tunggal pakai mesti dia tunggal. A movie has been watched by them for 2 hours. A movie has not been watched by them for 2 hours ya. Terus has a movie been watched by them for 2 hours. Nah, tinggal seperti itu ya. Jadi have has ketiga untuk aktif, pasifnya have has been from. Ya, tinggal seperti itu. Terus kita coba. Nah, they have played game in playground since 2 hours ago. Dia adalah main game di playground sejak 2 jam yang lalu. Negatifnya maka ya tinggal they have not, ikuti di atasnya ya. Interrogatifnya ya tinggal have they played game in a playground since 2 hours ago ya. Terus pasifnya maka ya objeknya games diturunkan ya. Games have been played by them in a playground since 2 hours ago. Misalnya games tidak sedang atau sudah tidak dimainkan oleh mereka sejak 2 jam yang lalu. Nah, negatifnya yang tinggal tambah. Polanya seperti itu ya. Jadi untuk pasif kita fokus have atau has ya, karena subjeknya itu subjek baru ya. Kita coba ini ya, multiple choice. Oh ini, sekarang multiple choice ya. Choose the best answer. Active to passive in positive form ya. Nah, kira-kira cari pasifnya, tetapi sama-sama positif ya. Cari pasifnya. Tadi aktifnya has, have verb 3, pasifnya has, have been verb 3. Jadi kalau rumusnya has maka rumusnya has, have, maka pasifnya juga has, have. Apa kira-kira ketemu? B, oke ya. C, oke, 3. Oke, B, C, oke ya. Has, oke, 5. A, oke, A. Has atau have ya. Oke. A, oke ya. C. B, oke ya. Several articles, several, beberapa, maka dia jamak, maka A. C, ya. Ini air. Lu berkah di depan tuh ya. Kita pelan-pelan sedikit. Terus absennya separuh nih. Waduh, tanda tangannya separuh nih. Oh, tapi tak cerita separuh. 10. Si. Ayo. Apa nih? C. Beda mas SP nih. Oke, sampai 20 kita lanjut ke pas perfect. A, B, B,
D C A B ya. gimana kalau malu B B emails A emails ya. Oke, maaf. C Venue cafe B ya, venue cafe kan? Enggak. A B ya, dia nggak konten juga ya. B Pakai enggak, ya kalau jamak dia pakai S ya. 18 B 19 B event or event itu bakal ya. Jadi kalau bahasa Inggris namanya event, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin event oke ya, itu bahasa Indonesia. Nah event itu bahasa Inggris ya. Kalau event bahkan kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia event oke, tapi kalau bahasa Inggris event itu artinya bahkan event ya. Terus terakhir sebelum kita ke pas perfect C di shirt C itu ada kalau pertanyaannya have has pasti jawabannya have has. oh yes 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 Kita lepas kalau tadi present perfect menunjukkan aktivitas yang sudah dimulai di waktu yang lalu tapi saat ini masih dilakukan ya. Dikasih penanda tadi ya, for, since dan sebagainya, that, already, just, never, ever dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke simple past perfect. Kalau present perfect dia itu kan kayak sesuatu yang masih tidak ya lampau tapi saat ini masih. Kalau past perfect itu berarti perfect itu sesuatu yang sudah dimulai di masa lampau sudah selesai, pas itu lampau. Berarti past perfect itu intinya kejadian, aktivitas, kegiatan yang telah selesai dilakukan di waktu yang lama. Ditandai dengan penggunaan have for 3 ya. Kalau tadi have has, sekarang itu have for 3, jadi semua subjek pakainya have for 3 ditambah. Cuman past perfect itu nggak bisa berdiri sendiri biasanya, harus digabung dengan tenses yang lain. Kenapa? Karena dia itu lampaunya dari past tense kan present itu bentuk lampaunya apa? Past tense. Lampaunya past tense past perfect. Nah, misal kayak gini. Yesterday apa yang misalnya? Yesterday I visited your house when you had eaten misal. Kemarin aku ke rumahmu. Itu kan berarti udah lampau nih. Apakah sekarang masih? Enggak, kan ini cerita loh, ini aku dolan nanamu. Nah, berarti dia pas. Nah, ketika di pas dolan nanamu ini ada kejadian yang telah selesai. Itulah pas perfect fungsinya, letaknya di situ misal. Kemarin aku ke tempatmu. Ketika kamu sudah selesai makan. Ketika kamu sudah selesai makan, itulah pas perfect. Jadi posisinya ada kejadian yang telah selesai di waktu yang lampau. Wingi loh. Nah, wingi aku materi si A. Nah, tapi si A sudah pergi. Nah, berarti sudah pergi nih. Ini lampaunya dari pasca. Nah, ini cerita loh. Wingi loh aku materi si A. Berarti kan dia sudah menceritakan sesuatu yang lampau. Nah, pas dia materi ada kejadian yang telah selesai. Ya, telah terjadi. Jadi pas aku materi si dia ini bocah itu ngomong. Nah, maka bocah itu ngomong maksudnya pas perfect. Jadi ada kejadian lampau yang terjadi di waktu yang lampau. Kaitannya sama sekarang tuh enek. hibernasi kenapa Sudah makan. ini Oh 3 hari. Oh durasi ya. Oh iya. Itu kan ketemu satu anak. Depan gitu ya. Kita nggak kuat ini kalau pasti ya. iya nih Satu
intinya nah pas perfect gak bisa menceritakan sesuatu yang pengalaman artinya dia kayak kasih hamba ya dia sudah selesai mengerjakan PR she had already finished ya sebelum temannya tiba kita cerita ini loh sebelum kocoknya teko udah harus mangan nah kayak gini ya udah harus mangan itu maksudnya pas perfect ya terus bisa juga menceritakan apa lagi ya oh ini sama ya nah hanya orang menceritakan misal kayak wawancara kerja misal sebelum saya di sini misal posisi kalian tidak kerja di tempat A saya ditanya oh ya sebelum aku kerja di A aku tuh pernah kerja di B sampai gitu loh jadi kan posisinya dia tuh udah kerja di A nih udah keterima ini udah lama saya temennya sebelum di sini kamu pengalaman kerjamu apa oh iya ya sebelum di sini aku udah kerja di sana maksudnya itu ya kerja di sana itu apa seperti jadi ya kejadian yang sudah lama dan waktu yang lama penanda waktunya boleh sama kayak kata before after ya before misal aku kemarin ke rumahnya setelah dia selesai makan misal nah jadi pas dia jualan itu harus makan aku ya before pun sama when bisa juga pakai kata when I got home she had already cooked dinner jadi ketika aku pulang kemarin dianya udah masak terus until dia had stayed in the hotel until the stop pass ya dia sudah tinggal di hotel sampai gajinya berlalu misalnya orang cerita seperti itu ya jadi penambahannya itu just ya boleh juga ditambahkan ya nah biasanya pas perfect itu enggak kalau berdiri sendiri itu agak aneh tapi biasanya itu sama pas time karena dia sama-sama lampau ya misal pas perfect kan have verb 3 kalau pas time kan verb 2 boleh kita bolak-balik misal I had eaten when you visited me yesterday aku baru saja makan aku sudah makan ketika kamu main ke rumahku kemarin berarti pas dia teko itu sudah lampau atau kita mau bolak-balik when you visited me yesterday I had eaten kemarin pas kamu ke rumahku kemarin loh aku lagi bermakan aku juga makan terus sekilas saja ya nanti Pak soalnya gimana untuk membentuk positif negatif informatif ya tinggal ini aja subject had verb 3 subject had not verb 3 interrogatifnya had subject verb 3 kalau dia berdiri sendiri agak aneh artinya ya wes gitu ya tapi memang bagusnya itu diikuti dengan past tense nah di sini kan present past perfect terus di situ ada verb 2 ya bagusnya itu harusnya dengan past tense jadi nggak berdiri sendiri jadi kayak gini nah ini nanti tinggal ditambah not I had not eaten had I eaten nah tinggal seperti itu aja polanya ya nah terus untuk membentuk pasif intinya juga sama kalau tadi have has been verb 3 maka ini tinggal diganti had not had been verb 3 nah jadi dia itu harusnya memang ada tenses yang lain ya nanti pada soal 1 atau 5 sama tidak banyak ya karena memang harusnya itu panjang harus ada tenses yang lain kalau dia berdiri sendiri ya cuma kayak gini ya my friends had written a letter yesterday a letter had been written by him yesterday itu udah kayak gitu jadi artinya ya sudah itu aja tetapi belum spesifik karena harusnya diikuti oleh aktivitas lampau lain nah ini hanya untuk tambahan aja ya paling 5 oke kita akan coba mengikuti 5 soal ya nah misal kalau tadi diminta mencari aktif dan pasif positif sekarang sama ya di sisi berpasifnya carilah aktif positif ke aktif pasif di belakang yang di belakang paling nakal itu Bis. Ini jari Bis. apa? Dari kamu saya jawab di sebelah dong. Aneh sih. Emang kayak gini toh kedua ini? Kamu lihat? ya Iya. ada cium-ciuman nih
Kalau moodnya baik, kalau moodnya bagus lah. Tadi Kalau tadi aktifnya head jawabannya ya head. Kalau aktifnya head, maka jawabannya juga head. Oke, langsung kelihatan ini. iya, C, oke ya. Paling cuma soal sini, nggak usah banyak soal. iya ada. A, langsung ya. Iya, B. C, benar. Ya alis. A, oke, terakhir. Oh, C, oke ya. Nah, sambung dan sosial. Selamat. Aku mau main tebak-tebakan. Jangan berbicara aja. Oke ya, sekarang ini masih kaitan sama materi IES ya. Intinya budaya kan masih ingat kemampuan sama kelompok. Ketika ada dua kata digabungkan menjadi kata baru dengan makna yang sama atau dengan kata yang berbeda ya. Nah, ada juga verb-nya. Jadi ketika dua kata digabung dia bisa menghasilkan verb baru dengan makna yang sama atau makna yang berbeda ya. Beda dua. Nah, jadi di sini ada dua gambar nih ya. Nah, jadi gabungan pertama dan kedua menghasilkan makna baru atau dengan makna yang sama. Oke. What is it? Pancake ya. Pancake. Pancake ya. Waterfall, oke ya, waterfall ya. Butterfly. Butterfly ya. Butterfly. Kira kayak cheese ya. Black Mas. Blackboard ya. Blackboard. ABC Pak, kita sekarang Pak. Oh, kecil lagi. Iya Pak, tanya Pak. Apa ini? Boleh sih? Rompek. Tanda apa ini? Balik apa? Enggak. Pas. Pas. Cekbek, ini backpacking ya. Cupcake ya, oke. Workshop. Oh iya, lupa. Football ya. Kaki football. Surat. Mesej juga. Surat. Sandbook. Oh, penblog ya, penblog ya. Newspaper ya, ini kayak yang di koran.
Bonggol. Sablon ya, sablon. Haircut. Haircut ya, potongan rambut, gaya rambut ya. Close. Close back. Close back. Handbag ya, dompet bisa tas ini. Kacakan. Oke. Ini agak mengacaukan fokus nih mas ya. Oke. Fuck. Apa ini? Fingerprint, fingerprint. Jadi telunjuk finger, ya kan? Back. Oh. Handbag ya. Aku Nah, mau makan kok. Rasis guys. Rockstar, ya, rockstar. Karpet ya. Kan? Ini sejenis bag kan? Ya, karpet. Karpet, mobil cap ya. Handphone. Hand. Dan kalau ini nanti sama namanya. Handphone. Blender. 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 Brainstorm. Oh. Keyboard ya. Sunglasses ya, jelas-jelas sunglasses ya. Keyboard ya, lemari. Sambung. Santap. Santap. Sandu, oke ya, sandu. Slide street. Road map. Oke. Road map. Chill. Chill. Kata kerja ini. Kecil. Ini kata kerja, tadi kan kerja, ini kata kerja. Enggak. Chill. Understand. Under. Aku mau. Coffee break. San? Subjek. Water mulia. Butter makanan air ya, butter pak ya. Kalau ini water rainbow itu kita bisa itu artinya ada beberapa besar kita bisa ibu banyak rainbow. Oke. Selain tree, kira-kira apa sih ini apa ini? Christmas oke. Mungkin fokusnya mungkin ke pohonnya, mungkin fokusnya ke lain. Snow. Snow, Snow. snowman.
Kamu tuh mau? Semangat. Kira-kira kalau jadi bisa mengerjakan apa lu? Pernah nonton teater atau sejenis News. Oh, baby show? Show itu biasanya dibuka layar, maksudnya ya, buka layar. Showroom ya, buka layar. Biasanya di teater. Maksudnya biasanya kayak di layar, biasanya buka layar ya. Kalau kalian lihat panggung-panggung teater itu pasti pakainya layar, buka layar. Istilahnya itu untuk layar. Black. Pak, istirahat Pak, mati-mati ya Pak. biasa. Gue menang Pak. Kurang nggak sih? Kurang nih. Karena ini saya yang pas guys. Oke ya. Ya, untuk absensi saya nggak panggil ya. Jadi kalau kalian ya tak perlu satu-satu nanti absennya di sini namanya. Masih tak nyopis. Jodohin aja. Masih berapa? Boleh kan soalnya dia cocok ya. Mana? Apa ini kelas? Biasanya kayak gitu nih yang lebih halal gitu ya, salah satu masuk. Tapi di situ ada kamera yang dijualnya ya. Dan terus semua. Oke, di sini ya tak kasih clue. Intinya boleh gambar garis vertikal, horizontal, diagonal, terserah gambar apapun bebas, yang penting ada garis. Boleh gambar apapun yang penting ada garis ya, boleh nanti dimiringkan terserah, putar-putar boleh, yang penting harus ada garis. Boleh gambar apapun ya, kan boleh benda mati, benda hidup, hewan, tempat apapun ya, yang jelas harus ada garis. Boleh lokasi ornamen apa terserah, yang penting saya tentukan garis ya. Gambar Barangnya wis.
sebenarnya boleh gambar apapun, yang penting saya temukan garisnya. Boleh gambar apapun, yang penting saya temukan garis vertikal, horizontal, diagonal. Seperti itu ya. Ya pokoknya kuncinya itu ada garis ya. Mau gambar apapun garis harus di tengah penting ada garis. Gambar apapun ya biasanya kan garis. Itu Mas.